Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu. Baik, selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Oke. Ngantuk, Bu. Terus tetap semangat ya, Fibra, walaupun masih dalam keadaan pandemi sampai hari ini, kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker selalunya, terus mencuci tangan kemanapun dan dimanapun kita berada. Nah, ini udah ada beberapa ya yang udah join ke dalam Zoom. Jadi seperti pertemuan sebelumnya, Ibu juga melakukan pertemuan via virtual kepada anak-anak Ibu semuanya, dikarenakan masa pandemi pada saat ini belum juga menurun, termasuk di kalangan kita di dalam sekolah pun masih dalam keadaan daring, dan pada hari ini Ibu berkesempatan untuk bertemu lagi melalui virtual, melalui aplikasi Zoom ini kepada anak-anak Ibu semuanya di dalam pemberian layanan informasi yang kedua, di mana informasi yang pertama sudah Ibu sampaikan melalui video pembelajaran yang sudah Ananda dan Ibu bahas juga minggu lalu. Dan pada hari ini Ibu akan membahas tentang layanan informasi yang kedua di kelas 10 TKJ 1, yaitu dengan tema cara meningkatkan kepercayaan diri dan manfaat meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Nah, sebelum kita memulai bimbingan kita dan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mungkin Fibra atau Ivander ingin memimpin doanya, silakan Nak. Siapa? Oke, silakan Fibra, pimpin doanya. Baik, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan menundukkan kepala kita, berdoa dimulai. Doa selesai. Amin ya Allah. Terima kasih Fibra sudah memimpin doa kita pada hari ini, dan semoga pembelajaran maupun bimbingan kita pada hari ini dan pelayanan yang Ibu berikan pada hari ini berjalan dengan lancar, dan Ibu ingin Ananda semua berkomitmen jika Ibu memberikan informasi, Ananda menyerap informasinya dan semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu langsung saja ingin menjelaskan dan memberikan informasi terkait tentang bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri dan manfaat meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Nah, oke, ya PowerPoint-nya. Nah, apa itu kepercayaan diri? Nah, mungkin tidak asing lagi ya terdengar di dalam telinga dan pikiran terlintas Ananda semuanya tentang kepercayaan diri. Di sini ada yang bisa menyebutkan dan menjelaskan apa itu kepercayaan diri? Silakan Fibra. Ya, silakan Fibra. Semangat ya yang lain juga. Ibu ingin semuanya aktif dan selalu semangat. Selain kita masih dalam pandemi, kita harus tetap semangat di dalam melakukan pembelajaran dan pelayanan. Silakan Fibra menjelaskan. Baik Bu, menurut saya pribadi kepercayaan diri adalah bentuk suatu keberanian atau keyakinan yang muncul pada diri seseorang. Nah, dan keyakinan tersebut muncul karena adanya faktor internal dan eksternal. Misalnya faktor eksternal tadi seperti adanya pengaruh lingkungan yang positif, seperti orang tua yang positif, suportif, maka muncullah kepercayaan diri tersebut yang ada pada seorang anak. Nah, kalau untuk faktor internal itu yaitu kita bisa jawab karena bawaan lahir mungkin Bu, karena faktor internal kan kita nggak tahu ada dalam diri seseorang dan kita tidak bisa maksudnya tidak bisa memikirkan kalau orang ini kepercayaan dirinya segini. Nah, yang mereka tahu tuh mereka yang tahu mereka sebatas apa kepercayaan dirinya mereka seperti itu. Baik, terima kasih Fibra atas penjelasannya. Betul. Di dalam kepercayaan diri tentunya ada faktor X dan faktor in. Nah, faktor X ini berasal dari luar diri individu. Nah, faktor in itu berasal dari dalam diri individu. Tergantung bagaimana nantinya individu tersebut memberikan suatu tingkatan kepercayaan dirinya sendiri seperti itu. Oke, Ibu jelaskan di sini menurut Barbara Edi di bukunya tahun 2000 di halaman 10, menurutnya
Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan di dalam jiwa manusia bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan berbuat sesuatu. Kepercayaan diri itu lahir dari kesadaran bahwa jika memutuskan untuk melakukan sesuatu itu pula yang harus dilakukan. Nah, kepercayaan diri itu akan datang dari kesadaran seseorang individu bahwa individu tersebut memiliki tekad untuk melakukan apapun sampai tujuan yang ia inginkan tercapai. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Fibra tadi, maka dapat kita simpulkan di dalam kepercayaan diri itu adalah kesadaran individu yang akan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya, meyakini adanya rasa percaya dalam dirinya, merasa puas terhadap dirinya, baik yang bersifat batiniah maupun jasmaniah. Nah, batiniah dan jasmaniah tadi itu adalah faktor eksternal dan internal yang sudah dijelaskan Fibra tadi. Nah, hal tersebut dapat bertindak sesuai dengan kepastiannya, serta mampu mengendalikannya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu. Bagaimana anak-anak semua? Halo. Paham, Bu. Paham ya? Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ya. Untuk slide berikutnya. Nah, mengapa kita harus percaya diri? Nah, di dalam PowerPoint Ibu sudah menemukan mengapa kita harus percaya diri. Karena apa? Karena kita dalam percaya diri itu akan menjadi modal untuk menghadapi keberhasilan hidup, di mana keberhasilan hidup itu akan membawa kita menjadi apapun yang akan kita lakukan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Dan di dalam percaya diri tentunya kita tidak melewati fase-fase di mana kita sulit menghadapi lingkungan, menghadapi teman sebaya maupun lingkungan yang lainnya. Dan dengan kita adanya percaya diri, maka itu menjadi modal untuk keberhasilan hidupnya ke depan, seperti itu. Paham ya? Halo, Ananda? Paham, Bu. Oke. Bu. Devia dan yang lainnya diaktifkan kameranya ya, Nak ya. Ibu mau melihat nih wajah-wajah cantik dan tampan-tampan Ananda Ibu semuanya. Oke, selanjutnya, mengapa kita harus percaya diri? Karena akan mempermudah mengambil keputusan penting dalam hidup. Nah, jauh dari rasa bimbang. Di dalam mengambil suatu keputusan, kita harus tentunya kita akan jauh dari rasa bimbang dan rasa ketidakpercayaan diri kita. Nah, jika kita sudah percaya diri, rasa bimbang itu akan hilang begitu saja, baik di dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari maupun di dalam kita berinteraksi dengan teman-teman kita dan lingkungan hidup kita. Selanjutnya, mengapa kita harus percaya diri? Yang ketiga, membuat kita mengurangi ketakutan dan kecemasan dan membuat motivasi menjadi lebih besar dan menjadi lebih tangguh, seperti itu. Nah, di sini ada lingkaran, percaya diri itu sama artinya kita harus rendah diri. Nah, mengapa? Di dalam percaya diri tentunya kita memiliki rasa percaya yang lebih tinggi. Nah, tentunya kita harus tetap rendah diri, tidak boleh kita tinggi diri, tidak boleh kita tinggi hati, namun tetap harus percaya diri. Jika kita sudah percaya diri dan bisa menampilkan apa yang kita rasakan, harus tetap rendah diri dan tetap rendah hati, seperti itu. Devia dan Rizky, paham ya, Nak ya? Dan yang lain sampai saat ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya, cara meningkatkan kepercayaan diri. Nah, yang pertama, berhenti khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan kepada diri kita. Nah, kepada diri kita, contohnya di sini seperti kita membuang rasa omongan orang lain tentang diri kita yang tidak baik. Contohnya, kita tetap percaya kepada diri kita sendiri, dan hal tersebut membuat pikiran kita itu menjadi positif. Nah, masukan dari orang lain pun kita harus tetap terima. Mengapa? Untuk menjadi acuan ke depannya agar Ananda Ibu semuanya menjadi pribadi yang bisa mengkoreksi diri sendiri, tidak terlalu percaya diri, tidak terlalu tinggi hati, seperti itu. Selanjutnya, harus
pelajari bagaimana menjadi yakin. Nah, yakin seperti apa sih, Bu? Yakin menjadikan diri kita itu sesuatu yang akan kita gapai itu menjadi lebih mendapatkan hasil yang memuaskan, dan hasil tersebut membuat adalah modal dari percaya diri tadi gitu. Selanjutnya, pandang diri sendiri secara positif. Nah, kita harus memandang diri kita positif dahulu, sehingga apapun yang akan kita lakukan ke depannya menjadi lebih baik, gitu, Ananda. Selanjutnya, terbuka terhadap kritik dan saran. Nah, terbuka terhadap kritik dan saran ini sama seperti poin yang pertama, itu tuh kita harus menerima dulu apa kritik dan saran dari dari lingkungan kita di luar. Nah, hal tersebut membuat kepercayaan diri kita menjadi lebih ada tingkatannya. Jadi, apapun yang orang lain berikan, apapun yang orang lain kritik maupun saran, itu harus kita terima dan kita resapi. Mungkin itu menjadi koreksi ke depannya agar diri kita menjadi lebih sempurna lagi, seperti itu. Selanjutnya, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu tingkat pengetahuan dan keterampilan? Zikri Ilham atau siapa nih? Fibra? Tidur nih anak ibu nih. Mau coba jawab, Bu. Oke, Laura, silakan Laura. Jadi, untuk meningkatkan kepercayaan diri itu salah satunya tingkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini Bu, ketika seseorang itu sudah memiliki keterampilan yang baik dan memiliki kemampuan yang luar biasa, dia itu akan semakin percaya diri karena dia memiliki kemampuan yang misalnya temannya tidak mampu, sedangkan dia mampu, berarti dia udah tinggi setingkat dari temannya. Jadi dia merasa percaya diri, Bu. Oke, Itu, Bu. baik. Terima kasih, Laura. Baik sekali jawabannya. Tentunya kita harus berenergi positif terlebih dahulu ya tentang apa pengetahuan dan keterampilan kita. Sehingga tingkat kepercayaan diri kita pun menjadi lebih tinggi lagi. Seperti itu ya, Laura. Oke, selanjutnya. Nah, manfaat dari kita percaya diri. Nah, manfaatnya yang pertama, mungkin Devia bisa membacanya, Nak. Manfaat dari kita harus percaya diri. Dan yang lain harus tetap semangat ya. Manfaat dari kita percaya diri, yang pertama, tidak takut menghadapi tantangan, yang kedua, mengembangkan kemampuan diri, yang ketiga, memaksimalkan kekuatan dan menerima kekurangan. Yang keempat, menerima lebih mudah dalam menghadapi tantangan, yang kelima, lebih tahan banting, yang keenam, mendapatkan kesan positif. Oke, terima kasih Devia. Ya, Bu. Oke, di sini Bu jelaskan ya, manfaat dari kita percaya diri. Yang pertama tadi tidak takut menghadapi tantangan, mengembangkan kemampuan diri, dan hal tersebut jika kita sudah percaya diri, maka kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan manfaat tadi menjadi modal besar dong untuk kita melangkah ke depannya dan melangkah lebih maju lagi tentang apa yang akan kita gapai untuk kedepannya. Dan kepercayaan diri tersebut harus selalu kita kelola dan harus kita stabilkan, kemudian harus kita tingkatkan jika itu menjadi hal yang positif. Seperti itu, Ananda, Ibu semuanya. Nah, di sini mungkin materi Ibu sudah habis dan kesimpulannya dan saran kepada Ananda Ibu semuanya, ada Devia, ada Zikri Ilham, ada Laura, ada siapa lagi nih? Ada Fibra, ada Cinta, ada Ivander, ada Hafiz, ada siapa tadi? Yang lainnya. Tetap semangat ya Ananda. Meskipun Ananda semuanya itu kita dalam keadaan pandemi, namun kita harus tetap bersemangat dan harus tetap juga bisa menjaga kepercayaan diri kita. Contohnya dalam segi pada saat ini menjaga kepercayaan diri kita, yaitu kita tetap percaya bahwa COVID-19 akan berakhir dan akan selalu menjadi koreksi kita ke depannya agar kita lebih lebih memikirkan kesehatan kita ke depannya, jangan sembarangan makan, tidak sembarangan memakai baju ataupun yang
berbau tidak sehat itu tuh harus kita hindari. Nah, dengan cara kita percaya dan yakin terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, dan di sini ada sedikit kesan Ibu dan pesan Ibu kepada Ananda semuanya, lakukanlah apa yang membuatmu nyaman dan percaya dengan dirimu sendiri. Selagi masih ada hal yang positif, maka teruslah Ananda semua lakukan. Namun harus tetap ingat, jadikan kepercayaan dirimu untuk hal yang berguna. Terlalu tinggi kepercayaan itu tidak juga baik, dan itu akan membuatmu seperti orang yang sombong. Dan maka lakukanlah sewajarnya dan sepercaya dirimu saja. Seperti itu, Ananda. Kemudian jika kita sudah percaya diri, tentunya akan menjadi sesuatu yang baik, dan kita tidak boleh juga terlalu percaya diri, tidak boleh terlalu kepedean, tidak boleh terlalu tinggi apa yang kita rasakan. Karena apa? Itu membuat kita nantinya menjadi seseorang yang sombong. Nah, maka seperti yang slide yang sudah Ibu jelaskan tadi, percaya diri, kita harus rendah diri, tetap rendah diri, tetap rendah hati, tidak boleh terlalu percaya diri, namun kita harus menjadikan kepercayaan diri kita menjadi sesuatu hal yang positif, yang berguna untuk kedepannya. Oke, sampai saat ini mungkin Ananda Ibu semuanya paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sudah paham ya. Mungkin sekian dari materi yang Ibu jelaskan. Ada pertanyaan dari Ananda Ibu semuanya? Ada, Bu. Cukup, Bu. Cukup, tidak ada pertanyaan. Saya, Tidak, Bu. Fibra, silakan Fibra. Siapa lagi? Ivandar, silakan. Bu, cara mengatasi biar kita tidak ada rasa insecure, Bu. Seperti teman-teman yang banyak sekarang suka ngomong di sosial media, kayak bikin Instastory, kayak gitu loh, Bu. Insecure, kayak gitu-gitu. Padahal dia udah cantik, udah ganteng, kayak gitu loh, Bu. Fisiknya. Tapi selalu merendahkan diri, kayak gitu loh, Bu. Kenapa, Bu? Oke, mungkin Fibra, pertanyaannya luar biasa ya. Mengapa seseorang itu selalu merasa dirinya kurang, insecure gitu. Padahal menurut orang lain, pandangan kita di luar, dia sudah sempurna di mata orang lain. Dan bahkan kesempurnaannya itu pun menurut kita sudah menjadikan suatu kepercayaan diri bagi bagi seseorang tersebut jika ia mengekspos dirinya. Namun tidak seperti yang dirasakan oleh orang yang mengekspos. Nah, mungkin ada faktor internal dan eksternal tadi yang sudah dijelaskan oleh Fibra ya. Faktor internal dan eksternal di dalam diri seseorang tadi mungkin ia merasa ada saja kekurangan gitu. Nah, ada kekurangan apa yang sedang ia rasakan. Mungkin sesuatu yang ia kemukakan dan ia post itu tidak bernilai baik, padahal belum tentu apa yang bernilai baik tidak bernilai baik menurut yang mengekspos itu bernilai baik tidak bernilai baik juga menurut orang pembacanya maupun orang yang melihatnya. Mungkin itu menjadi suatu faktor ia tidak percaya diri, takutnya ia dikata-katakan, misalnya kayak diomongin terlalu percaya diri, padahal tidak, padahal itu menjadikan suatu suatu cara ia mengekspos dirinya, dan mungkin ia merasa trauma tentang apa yang sudah ia lakukan sebelumnya. Mungkin ada kesan dan kritik dari seseorang yang negatif sehingga membuat dia merasa insecure, padahal menurut orang luar diri dia udah sempurna. Seperti itu, Fibra. Bagaimana, Fibra? Udah, Bu. Pas. Paham ya? Selanjutnya masih ada pertanyaan? Siapa? Ivandar, silakan. Ibu, pertanyaan saya nih, Bu, misalnya kita lagi ada di sebuah acara gitu kan, misalnya memandu sebuah acara. Nah, kita udah prepare dong, udah persiapan segala macam, udah berani dan percaya diri gitu kan. Nah, tahu-tahu pas hari H ternyata mental kita down, Bu, gitu, atau hilang rasa percaya diri. Nah, itu gimana cara ngembaliinnya lagi, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya, Ivandar. Bagaimana cara kita mengembalikan kepercayaan diri kita di saat kita sedang tampil nih, rasa kita sedang melakukan aktivitas. Nah, tetap kita lihat dulu apa yang menjadi faktor kita down di dalam kita melakukan suatu penampilan gitu. Contohnya di saat Ivandar nih, contohnya hobinya menyanyi atau hobinya MC nih, contohnya ya kan.
jadi suatu ketika jika Evander down tiba-tiba, Evander harus tetap tenang, tetap tarik nafas, tetap stabil. Tentunya akan membuat Evander menjadi lebih gimana ya, lebih bisa menyeimbangkan rasa cemas dan rasa ketidakpercayaan diri tadi. Tetap tenang, kemudian lakukanlah apa yang menurut Evander itu benar dan berikan rasa nyaman dimanapun Evander berada, meskipun dalam keadaan yang ramai maupun dalam keadaan yang menurut Evander sendiri pun tidak bagaimana ya, tidak nyaman menurut Evander. Nah, hal tersebut harus Evander lakukan seperti tadi Ibu jelaskan. Evander harus tetap tenang dan tetap menjaga kestabilan diri agar acara yang sedang Evander lakukan dan sedang Evander tampilkan menjadi lebih maksimal ke depannya. Seperti itu, Evander. Oke, sampai di sini. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, sampai di sini paham ya, Ananda? Paham, Bu. Oke, Zikri Ilham, silakan. Bu, bagaimana cara membangun kepercayaan diri? Misalnya kita lagi di depan orang banyak nih, mau bicara, tapi atau disuruh nyanyi, atau disuruh speech. Nah, bagaimana tuh, Bu? Oke, siap. Terima kasih. Apa? Sama ya Evander? pertanyaannya, sorry. Ya. Iya, pertanyaannya sama, Bu. Iya, pertanyaan Oke, Evander Bu. kan tadi di saat kita sudah menampilkan. Nah, di sini mungkin Zikri di dalam sebelum kita menampilkan ya, bagaimana cara kita menumbuhkan kepercayaan diri ya. Oke, Ya, caranya yang pertama kita harus tetap optimis dan yakin. Nah, salah satunya tadi kan sudah ada di item Ibu jelaskan, kita harus yakin dulu terhadap diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya gitu. Kita yakin apapun yang akan kita lakukan ke depannya itu menjadi lebih bagus, lebih optimal, dan menjadikan diri kita itu pribadi yang positif terlebih dahulu. Mindset kita harus dipikirkan baik-baik dulu bahwa apapun yang kita tampilkan nantinya akan menjadi sebuah modal besar bagi kelangsungan hidup kita ke depannya. Seperti itu, Zikri Ilham. Kita tanamkan dulu mindset kita bahwa kita itu yakin, seperti itu. Paham ya? Terima kasih, Bu. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ananda semuanya. Mungkin sudah paham ya atas semua apa yang udah Ibu berikan informasi, dan tetap semangat selalu dan jangan pernah bosan di dalam mendengar ataupun meresapi semua informasi yang Ibu berikan dan apapun informasi lainnya. Dan semoga anak-anak Ibu semuanya tetap menjadi pribadi yang selalu percaya diri namun tetap rendah hati dan rendah diri, seperti itu. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Nanti akan Ibu berikan lembaran refleksi bagi Ananda semuanya. Nanti jika masih ada pertanyaan yang belum bisa dijelaskan di sini, bisa langsung kita bahas di grup atau bisa chat pribadi Ibu. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Lakukanlah aktivitas Ananda sepercaya diri Ananda sendiri dan lakukanlah sewajarnya. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Ibu ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain udah pada live ya, Bu. Iya, Bu. Oke, Ibu live dulu ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu.